Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan teman-teman saya dalam kelompok ini, yaitu Muhammad Yusuf, Awal Effendi, Muhammad Rizka, Asikdi, Lutfiandri, dan saya sendiri, Jerry Agus Salim. Pertama-tama saya akan menjelaskan background dari review jurnal ini. Tantangan dalam penyediaan energi listrik di daerah pedalaman adalah pemilihan sumber energi yang mengingat tidak semua pembangkit listrik dapat bekerja secara optimal di wilayah pedalaman. Salah satu kriteria utama pembangkit di area ini adalah kemampuan untuk mengalirkan listrik secara stabil selama 24 jam atau baseload. Jenis sumber energi yang dapat secara kompetitif mengalirkan listrik secara kontinu adalah hidro, panas bumi, dan bioenergi termasuk biogas dan biomasa yang akan kita bahas pada raw material dan kapasitasnya. Proyek PLTBM Siantan ini diharapkan menjadi contoh konsep energi terbarukan, berkelanjutan, serta dapat segera direplikasi ke daerah lain, hingga ke daerah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia. Keseimbangan suplai energi dalam beberapa tahun mendatang menempatkan energi terbarukan sebagai energi utama dengan target 23% pada 2025 dan meningkat hingga 31% pada 2050, ujar Menteri Bambang. Adapun raw materials dan kapasitas listrik yang dihasilkan, menurut dari Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional di bawah Kepala Bappenas atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Brojo Negoro meresmikan pengembang pembangkit listrik tenaga swasta atau Independent Power Producer pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM Siantan berkapasitas 15 MW di Kabupaten Mempawah, Kota Pontianak, Kalimantan Barat pada Senin tanggal 24 bulan 9 pagi. PLTBM ini mampu beroperasi dengan kapasiti faktor di atas 85% atau kurang lebih 7.500 jam dalam 1 tahun. Sehingga ini tidak bersifat intermittent atau sering kita ketahui dengan istilah berjeda dan dapat dijadikan sebagai baseload ketika menghasilkan 75 juta kilowatt energi bersih atau setara dengan 25.000 ton CO2e dan memanfaatkan abu sisa sebagai pupuk. Listrik yang dihasilkan dari PLTBM Siantan tersebut nantinya akan disalurkan melalui jaringan 20 kV milik PLN sepanjang 5,6 km sirkuit di titik interkoneksi gardu induk Siantan ke sistem Khatulistiwa. Saat ini sistem Khatulistiwa melayani pelanggan PLN di Pontianak, Kuburaya, Mempawah, Singkawang, Pamangkat, Sambas, dan Bengkayang dengan daya mampu rata-rata 341 megawatt dan beban puncak rata-rata mencapai 294 MW. Peresmian PLTBM pertama di Kalimantan Barat ini turut disaksikan oleh Gubernur Kalimantan Barat Sutarmiji dan Bupati Mempawah Gusti Ramlana. PLTBM Siantan menggunakan bahan bakar dari energi baru terbarukan seperti cangkang kelapa sawit dan kayu, sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, serbuk kayu, dan limbah pertanian lainnya. Ya, jadi saya lanjut. Jenis produk yang dihasilkan dalam PLTBM ini, yang pertama pengoperasian pembangkit ini dilakukan dengan menjadikan cangkang kelapa sawit dan kayu, sekam padi, tongkol jagung, ampas tebu, serbuk kayu, dan limbah pertanian lainnya sebagai bahan bakar untuk menggerakkan generator listrik pada PLTBM ini. Adapun proses dari pelaksananya itu adalah dari biomasa tersendiri yang limbah pertanian tadi ini melalui proses fermentasi dan pemurnian sehingga menghasilkan BBM yang bisa menggerakkan generator listrik nantinya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
Lebih dan kurang yang mohon dimaafkan, saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok 4. Semoga dapat membuka wawasan Anda lebih lagi tentang bioenergi dan biomasa di masa yang akan datang. Terima kasih.